Iya. Satu lagi nih yang harus lu tahu kalau jadi kadet, harus pinter masak mie goreng, mie rebus, nasi goreng. Jari-jari lu juga harus kuat. Ingat, karena lu jadi tukang pijit di atas kapal, oke? Semangat jadi kadet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Diki. Di sini gue mau cerita tentang apa aja yang harus dipersiapin buat para taruna yang mau kadet di atas kapal. Pertama-tama, lu harus lulus KP dulu. Yang kedua, lu harus siapin berkas-berkas untuk naik kapalnya. Habis itu baru lu cari perusahaan-perusahaan, entah lu punya kenalan senior-senior yang udah naik kapal, keluarga, atau siapa lah yang bisa naikin. Yang penting kalau buat perala jangan milih-milih dulu kalau buat cari kapal. Yang penting bisa naik kapal dulu. Habis itu setelah lu dapat kapalnya, lu harus bawa barang-barang yang harus lu bawa. Kayak misalkan baju secukupnya aja, nggak usah banyak-banyak. Wear pack, nggak semua perusahaan ngasih wear pack soalnya. Terus sepatu juga, sepatu safety itu penting banget buat keselamatan kaki lu nanti pas waktu kerja. Terus buku buat lu catatan di kapal, kayak yang lu lagi jaga sama ini ada pelajaran apa lu catet. Habis itu lu juga harus bawa buku paketnya sambil nanti lu perala bisa ngisi paket di atas kapal juga. Jadi lu nanti turun bisa udah selesai itu paket, lumayan. Setelah itu nanti pas udah naik kapal kan, nanti lu harus laporan dulu ke kapten. Habis dari kapten baru ke CO, nanti diarahin selanjutnya. Nanti juga lu tahu sendiri. Yang penting lu bisa naik kapal dulu aja. Oh iya, gua hampir lupa tadi. Habis dari CO paling habis itu dijelasin nanti kerja sama siapa, ngikut siapa nanti. Yang pertama paling ikut sama bosun dulu. 3 bulan ikut sama bosun, nanti pasti lu harus nyiapin fisik sih kalau ikut sama bosun. Itu ada acara nyiping lah, ngechat. Pokoknya ada kerja-kerja harian kayak gitu. Yang harus lu siapin bener-bener ya fisiknya dulu. Itu pasti panas-panasan, pasti capek-capekan. Terus pasti lu selama 3 bulan itu pasti harus hafal bagian-bagian kapal. Jadi lu nanti harus disuruh, misalkan Ded, kamu ke ini dulu, ke main deck sebelah kanan. Nanti kalau lu nggak tahu nanti bakal ya adalah gitu, omel-omelan sedikit-sedikit. Jadi harus dipahami lah kata-kata bosun nanti yang diajarin di atas kapal. Setelah dari bosun 3 bulan, lanjut ke Mualim 3 bulan juga kegiatan tim jangkar, lebih tepatnya. Pasti banyak banget kegiatan di haluan sama Mualim 3. Yang dari hip-hop jangkar, dari Lego jangkar, terus kegiatan sandar di pelabuhan juga. Nanti lu pasti diajarin cara ngebaca rantai, dan kegiatan-kegiatan selanjutnya di haluan. Setelah itu pasti lu juga bisa naik ke Anjungan, jaga jam 8.12 sama Mualim 3. Dan pasti juga lu ngebantu ngejaga alat-alat keselamatan, kayak ngerawat alat-alat keselamatan kayak lifebuoy, lifecraft, lifeboat, segala. Pokoknya macam-macam alat keselamatan lu yang urus sama Mualim 3 nanti. Dilanjut lagi Mualim 2, ikut kegiatan sandar di Buritan. Pasti setiap mau sandar lu pasti ke Buritan sama Mualim 2. Nanti lu yang ngelempar tali juga di Buritan pasti lu diajarin juga. Harus bisa. Setelah itu ikut jaga di Anjungan jam 12.04. Pasti di 12.04
lu pasti diajarin belajar alat-alat navigasi kayak koreksi peta, terus masukin waypoint, menyiapkan peta dan lain-lain sama Mualim 2 nanti. Lanjut 3 bulan lagi di Mualim 1 belajar ngitung muatan sama Mualim 1 sama jaga 48. Sama kalau Mualim 1 itu manuver. Kalau Mualim 3 kan di haluan, kalau Mualim 2 di buritan, kalau Mualim 1 di anjungan, manuver pas mau sandar, mau berlabuh kayak gitu. Pasti lu di anjungan manuver sama Mualim 1. Terus habis itu membantu menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan sama Mualim 1. Oh iya, gue lupa balik lagi ke poin awal. Gue lupa nyebutin harus bawa seragam lengkap, seragam taruna lengkap. Jadi nanti waktu lu jaga di anjungan pakai seragam lengkap kayak gini. Nanti pas jemput pandu di bawah juga lu pakai seragam kayak gini. Ya lu harus bisa gimana sikap lu jadi taruna di atas kapal ini. Lanjut lagi ke poin selanjutnya, persiapan sebelum turun. Persiapan sebelum turun itu ya kalau bisa, kalau sempat lu nyusun paket di atas kapal juga. Terus habis itu lu harus nguasain, selama lu prala harus lu kuasain lah apa yang udah dipelajarin, harus lu kuasain nanti buat nanti lu jadi mualim di kapal nanti lu kerja. Dan habis itu persiapan berkas-berkas yang harus lu urus buat lu turun nanti. Kayaknya segitu aja sih. Ya mungkin itu cerita gue di sini. Ya mungkin itu garis besarnya jadi persiapan jadi kadet. Yang penting tetap semangat cari tempat peralanya. Jangan bosan buat cari tempat perala. Satu poin yang harus diingat kalau di kapal, jangan main hati. Itu poin yang paling gue inget kalau jadi kadet di sini. Pesannya buat calon-calon kadet dan kadet-kadet yang udah ngadet, ya fokus buat belajar di atas kapal biar lu nanti siap buat jadi perwira di atas kapal. Oke teman-teman, kalau video ini bermanfaat dan membantu kalian buat ada arahan ke depannya, klik tombol subscribe-nya dan like juga, komen juga kalau ada kekurangan. Gue masih belajar juga bikin-bikin video kayak gini. Ya maaf kalau ada kata-kata yang salah. Selamat siang, Cap. Ini kopinya, Cap. Iya. Satu lagi nih yang harus lo tahu kalau jadi kadet, harus pintar masak mie, masak mie goreng, mie rebus, nasi goreng. Jari-jari lu juga harus kuat. Ingat, karena lu jadi tukang pijit di atas kapal, oke? Semangat jadi kadet.